Sedikit orang yang tahu bahwa di sebuah museum selain kurator juga ada profesi yang namanya konservator museum. Nah, konservator museum itu tugasnya menjaga agar barang-barang yang berada di museum terawat dan tidak rusak. Ya, di Indonesia memang profesi ini sepertinya kurang terkenal. Namun di luar negeri, profesi ini merupakan salah satu profesi bergengsi. Kami akan mengajak Anda berkenalan dengan seorang konservator museum berdarah Indonesia. Ya, namun sayangnya ia tidak bekerja di Indonesia tapi di Polandia. Berikut laporan reporter Dian Wignyo dan Wahyu Laksmana yang berkesempatan mengunjungi Polandia beberapa waktu lalu. Museum tidak hanya sebagai tempat menyimpan benda-benda bersejarah, namun juga sebagai tempat belajar untuk mengerti perjalanan sebuah bangsa. Di Indonesia, minat mengunjungi dan belajar di museum masih sangat rendah. Hal ini berbeda dengan negara-negara lain, khususnya negara-negara di Eropa. Saat berkunjung ke Polandia beberapa waktu lalu, saya berkesempatan untuk mengunjungi salah satu museum baru di sana, yakni The Museum of the History of Polish Jews atau yang lebih dikenal dengan nama Museum Polin. Museum yang berfungsi sebagai pusat budaya dan sejarah bangsa Yahudi di Polandia ini dibuka sejak Oktober 2014 dengan jumlah koleksi mencapai 10.000 buah. Di museum seluas 4.000 meter persegi ini, kita bisa menemukan benda-benda khas bangsa Yahudi seperti sinagoga dan juga foto-foto yang menggambarkan sejarah bangsa ini sejak awal kedatangan mereka hingga masa Perang Dunia Kedua, di mana sebagian besar bangsa Yahudi saat itu dimusnahkan oleh tentara Nazi. Selain koleksinya yang membawa kita lebih mengerti dan mengenal sejarah Polandia, khususnya bangsa Yahudi, secara tidak terduga saya bertemu dengan konservator senior di Museum Polin berdarah Indonesia, Aquarina Sembiring, atau yang dikenal dengan nama Anya Sembiring. Perempuan berdarah Batak ini memiliki tugas penting di Museum Polin, yakni meneliti dan memperbaiki benda-benda bersejarah sebelum dipamerkan di museum. Kalau dulu awalnya saya pikir yang paling menantang itu supaya bisa bikin supaya bagus, supaya kelihatan bersih dan supaya kelihatan baru. Tapi sekarang saya baru mengerti bahwa yang paling penting itu supaya objek itu bisa survive. Jadi istilahnya kita ini adalah seperti babysitter. Untuk objek-objek ini mereka harus bisa dijaga, dirawat dan supaya tidak rusak, tapi tidak harus selalu kelihatan bagus, baru dan seperti baru dari toko. Jual air, mereka main musik. Saya pun berkesempatan mengunjungi ruang kerjaannya dan melihat langsung koleksi-koleksi yang sedang dikonservasi olehnya. Ruang kerjaannya sangatlah spesifik dan steril. Tidak semua orang bisa masuk ke ruang kerjanya. Saya pun diberi lihat salah satu koleksi museum yang saat ini sedang dikerjakan oleh Anya, yakni sebuah foto lama keluarga Yahudi yang sedang dikonservasi. Oke, di sini ada contohnya ya. Jadi kita punya foto yang pecah-pecah karena sempat dilipat oleh pemiliknya dan dimasukkan ke dalam kantong karena waktu perang mereka harus menyembunyikan semua dokumen-dokumen apa yang dia punya. Dan di sini dia mencoba sendiri pakai cat abu-abu ini menutupi semua lubang-lubang. Sesudah sampai ke tempat konservasi langsung dicuci. Sesudah dicuci harus di-retouch. Jadi kita pakai warna-warna yang paling mendekati aslinya, tapi juga tidak terlalu intensif supaya tidak lebih gelap daripada aslinya. Dan itu semua harus ada tekniknya dan harus punya perasaan estetis tertentu untuk bisa melakukan pekerjaan seperti ini.
Di balik kecintaannya dengan museum sebagai perempuan yang memiliki separuh darah Indonesia, Anya menyayangkan minimnya perhatian pemerintah Indonesia terhadap keberadaan museum. Padahal Indonesia juga memiliki sejarah yang panjang. Anya berharap kelak pemerintah Indonesia bisa memberikan perhatian besar bagi keberadaan museum dan juga sejarah perjalanan bangsa sehingga bisa dibagi dan diturunkan kepada generasi berikutnya. Dian Wiknyo dan Wahyu Laksamana, Berita 1, Polandia.